Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang di malam hari ini menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, handai tolan sahabatku, dan para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, urapan Allah senantiasa menyertai kita, sehingga iman kita adalah iman yang memindahkan gunung. Tuhan Yesus memberkati kita, dan pada saat ini saya akan membawa masih tentang kisah Elia yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 18, ya. 1 Raja-Raja 18 dari ayat 16 sampai ayat 46. Nanti Anda bisa baca, tetapi saya akan bacakan yang berhubungan ayat yang ke-16 dulu. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan beritahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, berkatalah kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Aserah yang 400 orang itu yang mendapat makanan dari meja Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu 21, lalu mendekatlah seluruh orang itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu manggil nama Allah dan aku akan memanggil nama Tuhan Allah. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat itu menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Jadi kita melihat hal yang situasi yang dihadapi oleh Elia ketika dia sudah bersembunyi selama 3 tahun lebih. Ini 3 tahun 6 bulan, karena dalam Yakobus dikatakan 3 tahun 6 bulan ketika dia berkata mendatangkan hujan, maka dia hujan. Waktu yang lalu sudah saya katakan, hujan dan embun tidak akan pernah ada sampai aku mengatakannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini dia berkata lagi kembali untuk menginsapkan orang Israel, supaya orang Israel itu berbalik, supaya bencana yang mereka alami tidak akan terus berkepanjangan. Dan itu sebabnya dia datang menghadap selama beberapa waktu. Elia adalah the most wanted, adalah orang yang is the most wanted people, ya, person. Jadi dia adalah orang yang sangat dicari, dan karena dia dianggap telah mencelakakan Israel dengan perkataannya. Tetapi ketika dia dengan Elia bertemu dengan Obadya, lalu dia sampaikan supaya diberitahu kepada Elia. Obadya sangat takut karena dia tahu bagaimana sifat dari Ahab, dan pada akhirnya Ahab datang, lalu inikah orang yang mencelakakan Israel itu. Tetapi pada hari itu tidak lagi terjadi ketakutan. Dia tidak melarikan diri. "Bukan aku yang mencelakakan, tetapi engkau dan keluargamu." Haleluya. Maka dia katakan, "Kumpulkan semua nabi-nabi Baal, nabi-nabi Aserah, kumpulkan di Gunung Karmel. Kita akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Siapa yang engkau harus sembah, siapa yang engkau harus ikuti." Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang pertama, saya katakan bahwa dia berkata yang mendatangkan api untuk melahap korban, itulah Allah yang sesungguhnya. Dan bagi yang tidak menjawab dengan api itu, Allah jadi-jadian. Ya.
Allah jadi-jadian itu yang nggak dapat berbuat apa-apa, punya mata tidak dapat mendengar, punya mata tidak dapat melihat, punya telinga tidak dapat mendengar, punya kerongkongan tidak dapat bernapas, punya kaki tidak dapat berjalan, dan punya tangan tidak dapat membantu, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Yang pertama, Elia menantang orang Israel untuk bertobat. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Jadi dia memperhadapkan pada pilihan antara Tuhan dan Baal. Kadangkala orang mau minta hamil datang kepada Baal, datang kepada dukun-dukun, datang kepada paranormal, datang ke kuburan-kuburan, dan ia sih dijawab, tetapi itu akan meminta korban. Ada orang yang datang ke Gunung Kawi, di kampung saya ada orang yang kaya raya, tapi kemudian mengalami anaknya masa-masa yang gak menyenangkan sebenarnya. Tapi ada orang yang menaruh kehidupannya hanya untuk mencari kekayaan. Dia bukan membutuhkan Tuhan. Mau bagaimanapun caranya, halal atau tidak halal, korupsi atau tidak korupsi, itu bukan urusan. Yang penting aku kaya. Orang melihat aku kaya, aku punya mobil, aku punya perusahaan, aku punya apa, dan lain sebagainya. Apakah itu tujuan kita? Seperti orang Israel ini. Tuhan bukan lagi menjadi kebutuhan mereka yang primer. Bukan lagi kebutuhan hidup mereka, bahwa mereka mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan tadi pagi saya berkata, intervensi seluruh kehidupan saya Tuhan. Intervensi seluruh apa yang aku kerjakan. Intervensi seluruh apa yang bagi anak-anakku, bagi kami semuanya. Engkau terlibat di dalam semuanya. Karena kusadari kekuatanku, kusadari ketidakmampuanku. Nah, Elia ini adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa masih banyak orang yang disembunyikan oleh Obadya yang tidak menyentuh Baal-Baal. Tetapi memang Obadya tidak membukakannya. Tapi itu nanti akan ada khusus. Nah, lalu yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa ketika dia mengalami masa yang seperti itu, ketika dia berhadapan dengan raja untuk mengatakan datanglah ke Gunung Karmel, jadi sehingga dia bisa datang mendatangi rakyat dengan bebas. Lalu berkata, kalau Allah itu dia, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Jadi mereka tidak bisa memilih lagi. Karena apa? Nggak tahu lagi mana. Mana Allah yang sakti, mana Allah yang tidak sakti. Mereka lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Makanya pemazmur bilang begini, supaya Tuhan ajarlah aku menghitung hari-hariku, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Jadi kalau hari-hari kita hitung mulai dari awal sampai sekarang, kita akan bisa mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat apa-apa yang tidak mungkin dulu kita harapkan ada tapi menjadi ada. Semuanya itu membuat kita semakin dalam mencintai Allah, semakin dalam akar iman kita kepada Dia. Dan puji nama Tuhan. Dan Elia ini mengingatkan seluruh rakyat. Lalu kemudian dia berpindah. Dia menantang seperti apa yang kita baca tadi, bahwa dia menantang semua nabi Baal. Kalau di dalam kisah ini tadi bahwa Elia di Gunung Karmel itu hanya nabi Baal saja yang ditampakkan. Tetapi kalau kita lihat di ayat 19-nya dari ayat 18, maka dia mengundang seluruh nabi Baal, baik itu Aserah maupun Baal. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa dia menentang yang dianggap selama ini menjadi alat bagi Allah, bagi Israel. Mereka Elia mau menunjukkan siapa sebenarnya nabi Allah yang sesungguhnya. Nabi Baal apa nabi Tuhan. Itulah sebabnya dan orang Israel ketika dikatakan dengan jelas ayat 24 tadi dikatakan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyatakan katanya, baiklah demikian. Nah, jadi jelas
ketika dia menentang orang Israel untuk bertobat, lalu yang kedua menentang Baal, dan kemudian kita lihat bagaimana dia menentang Baal yang sekian ratus itu. Kalau saya, karena di ayat 10 dikatakan mengundang semuanya, jadi karena tetapi tertulis Nabi Baal saja, tidak ada Nabi Aseranya, tetapi saya lebih cenderung ke 850 orang itu. Jadi mereka datang, kemudian karena mereka banyak, kata firman Allah, Elia berkata, oh panggil aja dulu Allahmu. Sudah, kita sepakat bahwa Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Allah yang hidup. Lalu kemudian mereka ACC. Mereka katakan, masa melawan satu orang kalah dengan 850, 850 orang. Yang benar saja, masa satu orang bisa mengalahkan doa kita yang manjur ini, yang majlab, yang kita paling suci, paling benar, paling kudus. Apa itu? Dia penakut, dia aja sembunyi ketika dicari raja, dia sembunyi. Kita tenang-tenang saja, kita nggak takut karena kita berjalan di jalan yang benar. Haleluya, haleluya. Nah, lalu kemudian mereka mulai membuat katakan, karena firman Allah tidak ada boleh api yang membakar korban itu, harus api dari surga. Saya nggak bisa, gilanya ide dari si Elia ini. Gila itu. Mendatangkan api dari surga. Tetapi karena dia mengetahui bahwa Allah yang dia sembah berbeda dengan Allah yang dipuja oleh orang Israel pada waktu itu, atau oleh wanita yang istri daripada Ahab itu, orang Sidon itu, yang membawa sekaligus dewa-dewa, nabi-nabi Baal mereka, nabi-nabi Asyera mereka, yang mendapat makanan supply dari Ratu Isabel. Perbuatannya nggak benar itu. Sampai-sampai mendirikan tempat-tempat mesum di rumah Allah, tempat penyembahan di rumah. Aduh, itu sangat-sangat tidak manusiawi. Ya, tapi itu situasi yang sangat tidak bisa ditentang oleh orang Israel, dan tidak ada yang mau bergerak pada waktu itu. Yang cuma bergerak, yang nyata itu cuma satu, yaitu Elia. Dan itu sebabnya dia mengalami pengejaran yang begitu luar biasa ketika dia sudah menyampaikan hujan dan embun tidak akan turun selain aku katakan. Dan disinilah nanti kita akan lihat, kemarin kan sudah katakan bagaimana dia akhirnya mendemonstrasikan hujan itu turun. Nah, di tengah-tengah keadaan situasi ini, disinilah dia membuktikan bahwa Tuhan yang dilayani itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Jadi kalau Anda mempunyai masalah yang tidak bisa Anda atasi, jangan tanggung sendiri, nanti Anda stres, bisa gila Anda. Kalau Anda tidak bisa lagi membayar utang-piutang Anda, jangan Anda pikirkan sendiri, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan punya cara. Kalau itu karena kesalahanmu, karena dosamu, bertobat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau itu karena proses yang Tuhan izinkan engkau hadapi, bersabar, nantikan kebaikan Tuhan. Hanya minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau menikmati. Dan engkau berkata, ini bahanmu Tuhan untuk melakukan mujizat ini, bahanmu sudah ada untuk melakukan hal-hal yang besar ini, bahanmu Tuhan sudah tersedia. Aku tinggal menyediakan imanku saja, kepercayaanku saja, dan doaku saja kepadamu, dan permohonanku kepadamu, dan ucapan syukurku kepadamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Elia menantang menantang orang Israel supaya bertobat, lalu kemudian menantang Nabi Baal, lalu ini menjadi kunci. Ayat 36 saya bacakan kepada kita dulu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang
bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu, bahkan air di dalam pari itu habis dijilatnya. 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu, dan seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah itu ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kizon dan menyembelih mereka di sana. Haleluya. Anda bisa bayangkan ketika Nabi Baal itu mempersembahkan kepada mereka mulai menore-nore tubuh mereka, berharap mereka ilah mereka itu menjawab dengan api. Semakin mereka menyiksa dirinya dengan pedang, dengan mencucurkan darah di tubuhnya di sana sini, tapi nggak datang. Dia lalu mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang shopping, mungkin dia sedang traveling. Makanya cepat lagi lakukan. Ala kok shopping, ala kok traveling, ala kok sedang bermain-main. Tapi itu kalau Anda baca dari ayat 30 ya, Anda akan lihat bagaimana dari ayat 25 bagaimana ilah mereka diolok oleh Elia. Lalu kemudian tiba gilirannya untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan kita sudah baca tadi dari ayat 36 atas. Jadi Elia melakukan keajaiban bukan karena dia, tapi karena firman Allah, karena Tuhan. Jadi jangan pikir kalau engkau sudah dijawab oleh Tuhan, lalu engkau, itu karena kehebatanku, itu karena kesucianku, itu karena pelayananku, itu karena aku. Bukan. Tapi dengan jelas Elia mengatakan dia melakukan keajaiban itu karena Tuhan. Itu sebabnya orang Israel sujud menyembah kepada Allah, dialah Allah. Orang Israel berbalik kepada Allah. Haleluya. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bayangkan ketika dia berseru kepada Allah, jawablah aku ya Tuhan, dengarkan doaku, supaya ada pertaruhan yang begitu luar biasa. Ada pertarungan yang luar biasa, yang jelas di pihak nabi-nabi Baal itu dan nabi-nabi yang lain sudah menyerah. Karena ada nabi Baal, nabi Asyera yang diundang datang ke tempat itu. Rakyat diundang datang untuk melihat demonstrasi yang akan Tuhan lakukan melalui Elia. Jadi engkau hanya sebagai alat. Kalau kita hanya sebagai alat, ya bersyukur kalau Tuhan memakai kita. Berterima kasih kalau Tuhan memakai kita. Jangan pernah pongah, jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa ini hasil usahaku. Jangan seperti Nebukadnezar yang akhirnya dibuang ke hutan sana. Makanannya rumput dan lain sebagainya. Sampai dia mengakui kebesaran Allah. Untung Tuhan itu baik lagi. Dipulihkannya lagi. Karena dia mengakuinya. Tapi setelah dia menjalani hukuman yang luar biasa itu. Jadi apa yang tidak mungkin? Tadi saya katakan ide dari Elia itu gila. Tapi dia tahu bahwa Tuhannya hidup. Apa yang besar? Situasi apa yang engkau alami? Keadaan apa yang engkau alami? Apakah engkau give up, menyerah? Apakah engkau sedang mau bunuh diri? Jangan lakukan itu. Ataukah engkau sedang mau merampok untuk bisa mengatasi semua itu? Atau sedang mau merencanakan menipu orang lain? Atau menjara orang lain? Jangan lakukan itu.
Serahkan semua hidupmu kepada Allah. Dan Dia mampu melakukannya. Doakan kepada Tuhan. Doakan masalahmu. Doakan situasimu. Doakan sakit penyakitmu. Doakan rumah tanggamu kalau keadaan rumah tanggamu sedang mengalami perpecahan. Saya sudah pernah katakan, orang yang mau bercerai ketika dia suaminya dapat mainan baru, lalu kemudian dia katakan, saya mau cerai saja Pak Pendeta, tolong diapakan, saya nggak mau. Ya, saya tidak pernah izinkan orang bercerai. Karena firman Allah biar begitu. Walaupun ada kalau dikatakan berzina, dia suaminya berzina dikatakan. Tapi saya tidak peduli. Karena firman Allah ada hukum kasih. Tapi untunglah orang ini. Seperti saya katakan, karena kita berdoa. Dia sedang dapat mainan baru. Namanya kalau anak-anak dapat mainan baru, Anda lihat anak. Dulu saya waktu punya anak, kalau anak saya ganggu dengan mainan barunya, dia bisa nangis-nangis itu. Bergulak-gulik. Dia minta supaya mainan barunya jangan disuruh. Begitu. Dan pada akhirnya dia datang kepada Tuhan, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi jangan keluar daripada firman Allah. Jadi kalau ada orang berkata begini, oh dia mempunyai istri 2, dia seorang yang hebat, orang yang pintar. Tapi kalau saya katakan kalau dia di luar firman Allah, dia tidak berbuat sesuai dengan firman Allah, tidak berbuat sesuai dengan firman Allah, tidak layak diteladani. Jadi biarpun Tuhan memakai, setan juga bisa memakai. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, yang akan tampak melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Buah-buah, nilai-nilai yang dikeluarkan itu adalah nilai-nilai kebenaran firman Allah. Bukan nilai-nilai daging, bukan nilai-nilai hawa nafsu, bukan. Jadi jangan biarkan dosa masuk ke rumah tanggamu. Jangan biarkan dosa masuk ke dalam pelayananmu. Jangan biarkan dosa merajalela dalam pelayananmu. Disitulah sebabnya Anda menjadi pemimpin. Kalau pemimpinnya sampai kawin cerai, kawin lagi, maka dia akan tidak punya nilai-nilai. Apalagi yang akan dibanggakan. Kita berbeda dengan yang lain. Kita berbeda dengan orang di luar sana. Kita sudah jelas sekali untuk selamanya, terkecuali dicerai oleh mati. Itu yang saya yakini baru boleh. Itu namanya cerai mati. Haleluya. Sekarang ini hanya karena kau yang tidak akan mungkin ada perceraian kalau hatimu tidak akan tidak degil. Pasti salah satu atau dua-duanya sedang mengalami kedegilan hati. Sampai akhirnya bersama-sama putus hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bertobatlah. Mari datang kepada Tuhan, lakukan firman Allah. Sekalipun itu sakit. Tapi ketika engkau mampu melakukan itu dengan baik, orang akan hormat. Orang akan, wow, betul-betul dia punya Allah. Betul-betul dia punya hubungan yang baik dengan Yesus. Betul-betul dia berpegang pada firman Allah. Betul-betul dia melakukan kehendak Allah. Sama seperti tadi pagi saya katakan ketika Elia mempersembahkan orang itu, anaknya yang mati itu, yang mati diambil dari tangannya lalu diserahkan sudah hidup kembali, maka dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Sekarang aku tahu bahwa firman yang kau katakan itu adalah benar. Jadi kita bukan hidup berdasarkan atau nilai-nilai yang ada di ini. Kita berasa hidup karena firman Allah. Karena apa yang dikatakan oleh Allah, itu yang kita lakukan. Jadi hiduplah berdasarkan firman Allah dan engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Sama seperti firman Allah. Hari ini kata yang berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau Allah, Tuhan, dan engkau yang membuat hati mereka kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban kayu dan batu. Semua ya dikatakan bahwa semua kayu, api, air dihabiskan oleh Tuhan. Jadi dia melakukan itu karena
firman Allah. Dia melakukan itu karena perintah Allah. Jadi jangan pernah merasa pongah. Kita bisa melakukan hal-hal yang besar, menantang ketidakmungkinan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya ilmu, bukan karena kita tukang sihir, tukang magic, bukan. Tapi yang mau saya katakan, Tuhan bisa melakukan apa saja dalam kehidupan ini ketika Tuhan harus kita harus menghadapi situasi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena setiap orang akan mengalami persoalannya sendiri, gunung-gunung persoalannya sendiri. Tapi kalau engkau tahu cara mengatasinya, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mampu mendatangkan api dari surga lalu membumi hanguskan menjadi persembahan Elia itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana akhirnya bahwa mereka memuliakan Allah. Mereka datang kembali kepada Allah dan nabi-nabi Baal dipenggal kepalanya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dan nyatalah kuasa-Mu, nyatalah firman-Mu, nyatalah Engkau Allah yang hidup. Presiden kami dan wakil presiden diberkatilah mereka, gubernur, wakil gubernur, juga wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pihak aparat keamanan pertahanan juga diberkati oleh Tuhan. Dan semua stakeholder bangsa ini, baik itu yudikatif, legislatif, legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, agar Engkau Allah melawati gereja-Mu untuk menyampaikan suara kenabian-Mu di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak situasi, kondisi yang keadaan yang merisaukan sebenarnya. Tetapi sebagai orang percaya kami harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tidak peduli mungkin situasi kami sedang kami hadapi seperti situasi zaman Ahab, di mana orang hidup menurut kehendaknya sendiri, menurut hawa nafsunya sendiri, menurut caranya sendiri, menurut keinginannya sendiri, menurut apa yang mereka mau. Tapi Elia, Ahab, dan beberapa teman-temannya yang mengambil sikap, walaupun Elia tidak tahu berapa orang yang disuplai makanan dari Obaja terhadap sahabat-sahabat nabi-nabi lainnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dan mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah dikuatkan, yang mengalami sakit penyakit apapun dalam nama Yesus oleh Bilu-Bilis menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan Engkau menyatakan kebaikan juga bagi mereka yang mengalami masalah dalam ekonomi usaha pekerjaan mereka. Dan saya katakan, serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang melihara engkau. Sebab itu kata firman Allah. Dan kalau engkau mau mengalami terobosan, datang kepada Yesus sama seperti dia melawati Saulus, menjadikan dia menjadi alatnya. Tuhan juga mampu memakai hidupmu. Tuhan tolong mereka semuanya di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong mereka, karena di bangsa kami ini ada masyarakat yang tidak siap apabila ada peralihan kepercayaan dari agama satu ke agama yang lain, dan tidak ada masyarakat ormas-ormas tertentu, mereka tidak siap dalam hal ini. Dan mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka Tuhan tolong. Kalau mereka terjadi pemaksaan, pengembalian dan lain sebagainya, ada hukum yang berbicara. Selama mereka telah dewasa, selama mereka hidup melakukan apa yang benar, maka tidak perlu gusar, tidak perlu takut dalam menghadapi situasi mungkin ancam bahkan nyawa Anda. Tapi kalau engkau percaya terus kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Tuhan Yesus memberkati, dan ini artinya juga Anda akan disebut menantang ketidakmungkinan. Situasi yang sulit mungkin kau hadapi, tapi kalau engkau serahkan kepada Yesus, semua ada jalan solusinya. Bahkan bangsa ini menjamin hak-hakmu kalau engkau beralih kepada keyakinan baru. Terima kasih Bapa di surga, baik yang banyak. Tapi sebagai orang yang percaya, kita diajar untuk terus mengasihi, diajar untuk terus mencintai, mengasihi bahkan musuh-musuh kita, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan,
Orang-orang muda Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang tangguh, dan apabila tampuk kepemimpinan pindah kepada mereka, mereka membawa Indonesia kepada negara yang jauh lebih baik. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Anda malam ini mau tidur, jangan lupa ya berdoa, membaca firman Allah, lalu kemudian mendengarkan renungan firman Allah. Puji nama Tuhan, dan aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Dan ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau damai, datang pada Yesus. Juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Doa dan harapan saya, kita siap berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Puji nama Tuhan. Engkau pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, dan tinggal di situ, karena itu dapat membinasakan hidup. Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, Yesus mampu. Maka engkau, siapapun engkau, bagaimanapun dosa dan kejahatanmu, Yesus mampu mengampuni engkau. Dan gereja siap untuk melayani Anda dan melakukan pembinaan bagi Anda. Dan percayalah bahwa Yesus mampu menolong engkau. Sama dengan Yesus kau lakukan perkara-perkara yang besar. Yesus mampu mengangkat engkau sebagai alat dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dalam nama Yesus.